warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Untuk para pemirsa dimanapun Anda berada, di sini sifatnya tidak melanjutkan ya. Ini akan membahas tentang tema lain yang ada sangkut pautnya dengan PMII. Jadi dalam PMII itu, kalau saya nggak salah ingat, ada tujuan PMII yang seperti ini: terbentuknya pribadi Muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah, berilmu, cakap, serta bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya, dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya, serta komitmen dalam memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah, pribadi yang bertakwa kepada Allah. Jadi sangat jelas kalau kita membahas tentang takwa kepada Allah, sudah ada rambu-rambunya, baik di Al-Quran maupun Al-Hadis. Alaikum bitaqwallah. Jadi alaikum netepono sapa sira kabeh bitaqwallah, kelawan takwa ning Allah. Seperti itu. Kalau dalam redaksi hadisnya, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Itu sebenarnya sudah mengakomodir semua. Kalau di dalam PMII ada yang namanya hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam, yaitu hubungan baik dengan Allah, dengan manusia, dan dengan alam, seperti itu ya. Jadi rambu-rambunya kalau dalam hadis itu, bertakwalah kamu kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada. Wa atbi'i sayyi'atal hasan, dan setelah itu, ketika yang namanya manusia tidak akan luput dari kesalahan, tidak akan luput dari kejelekan. Jadi dalam hadisnya, ketika kita sedang atau akan melakukan perbuatan yang jelek, maka atbi'is sayyi'atal hasanata, ikutkanlah dengan atau ikutilah dengan perbuatan yang baik. Jadi kalau saya menganalisa hadis itu, setelah kita berbuat dosa, maka kita bertaubat, tamhuha, maka akan dengan harapan kebaikan yang kita perbuat setelah kita luput, setelah kita berdosa,
menutupi kesalahan kita. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia, bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jadi seperti itu. Kalau kita berbicara tentang bergaul dengan manusia, fitrah manusia adalah makhluk sosial. Jadi makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa lepas dengan berhubungan dengan makhluk yang lainnya. Pasti dalam hubungan itu, apapun itu, ada kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Jadi kalau di dalam hadis tadi, kembali lagi, sebisa mungkin kita berbuat atau bergaul dengan manusia itu dengan menggunakan akhlakul karimah, sejalan dengan titah kenabian atau titah kerasulan, bahwasanya Nabi Muhammad itu diutus innama bu'istu litammima makarimal akhlak. Jadi saya Nabi, dawuhnya Nabi itu diutus liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlakul karimah, akhlak-akhlak yang baik. Itu ada kaitannya dengan yaitu tadi hablum minan nas, hubungan baik dengan manusia. Bagaimana kita menjadi pribadi muslim yang saya lupa hadisnya ya, kalau diterjemahkan secara letterlek, secara bebas, al-muslimu man salimal muslim min yadihi wal lisani. Jadi seorang muslim adalah orang yang menyelamatkan muslim yang lainnya dari lisan maupun tangan. Jadi tidak saling menggunjing, tidak saling ghibah, coro itu menurut bahasa Arabnya ya, ghibah itu ya, kalau menurut bahasa Jawa itu rasan-rasan. Jadi dimanapun kita berada, landasannya adalah takwa kepada Allah. Nah, ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah adalah salah satunya yaitu tidak saling mengganggu antara muslim satu dengan muslim yang lainnya, saling menghargai antara muslim satu dengan muslim yang lainnya, saling mempunyai tenggang rasa. Jadi seperti itu. Bagaimana kembali lagi kita makhluk sosial yang tidak akan lepas dengan berhubungan dengan makhluk yang lainnya. Jadi orang dikatakan muslim yang sempurna adalah ketika kita
menerapkan 3 nilai itu, yaitu hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Prakteknya seperti apa? Itu tadi, kalau hablum minallah itu urusan ibadah mahdhah, ibadah yang urusannya, yang hisabnya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang tahu adalah diri kita dan Allah. Seperti kita melakukan ibadah sholat, itu terima atau tidak sholat kita itu urusan kita dengan Allah. Yang penting urusan sholat adalah yang penting kita sudah sah mengikuti koridor-koridor yang ditetapkan dalam sholat. Seperti itu. Lalu hablum minannas, urusan kita dengan manusia lainnya. Ini yang menurut saya paling berat ya. Karena bagaimanapun ketika kita meninggalkan dunia ini, maka kita pastikan urusan kita dengan manusia lainnya itu selesai, clear. Karena itulah yang akan menjadi pemberat kita di yaumul hisab nanti. Semisal urusan utang piutang ini nanti di akhirat nanti ada hisabnya. Jadi kalau bisa kita selesaikan di dunia. Lalu hablum minal alam. Hablum minal alam prakteknya kalau di PMII saya masih ingat ketika di PMII itu pernah, kalau nggak salah, tadabbur alam. Nah, praktek tadabbur alam itu adalah salah satu bentuk dari kita mengamalkan ilmu hablum minal alam. Jadi seperti itu. Kita tahu di dalam kita, kalau kewajiban kita kalau sudah memiliki ilmu adalah mengamalkannya. Al ilmu wal amal. Ilmu adalah amal. Jadi dari 3 komponen itu, hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam, itu kita sudah punya ilmunya, tinggal nanti kita mengamalkan ilmu tersebut. Bahkan ada satu resep yang pernah saya ingat dari guru saya, itu seperti ini: kalau Anda ingin memiliki ilmu yang laduni, resepnya adalah Anda ngerti satu ilmu, Anda amalkan. Anda ngerti satu ilmu, Anda amalkan. Anda ngerti satu ilmu, Anda amalkan. Nanti insya Allah itu adalah salah satu resep ilmu laduni. Kita di dalam PMII ditempa akan ilmu-ilmu
keaswajaan ditempa akan ilmu NDP, nilai dasar pergerakan yang saya rasa saya juga ikut di dalamnya ya. Saya rasa masih di dalam koridor Islami. Itu sangat bagus sekali, tinggal bagaimana kita untuk mengamalkan. Jadi seperti itu. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Balik Mas iki. Yakin sik ya. Tak apa-apa. Karena saya sih belajar lah. Tetap iku bener. Ayo sekarang mulai. Sekalian